Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pengertian herbarium kering. Herbarium merupakan istilah pertama kali yang digunakan oleh Tournefort pada tahun 1700 untuk tumbuhan obat yang dikeringkan sebagai koleksi. Herbarium kering dibuat dari spesimen yang telah dewasa, tidak terserang hama, penyakit, atau kerusakan fisik lainnya. Tumbuhan berhabitus pohon dan semak disertakan ujung batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan tumbuhan berbentuk herba disertakan seluruh habitusnya. Herbarium dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya seperti survei ekologi, studi fitokimia, perhitungan kromosom, melakukan analisa perbandingan biologi, dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Herbarium kering digunakan untuk spesimen yang mudah dikeringkan, misalnya daun, batang, bunga, dan akar. Nah, apa saja sih klasifikasi dari tumbuhan paku Davallia denticulata? Yang pertama, kingdomnya dia masuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, klasisnya Felicinae, ordonya Davaliales, familinya Polypodiaceae, genusnya masuk ke dalam Davallia, spesiesnya Davallia denticulata. Adapun morfologi dari tanaman paku yaitu rimpang panjang, merayap, biasanya tebal, bersisik padat dengan paltet atau sisik berbentuk hati, stipe telanjang, diartikulasikan ke rimpang. Lamina daun pada spesies Thailand halus dibedah, biasanya deltoid, seperti kulit untuk Cariophyllus hijau gundul. Bulat sori terletak di akhir uratnya, biasanya dekat dengan margin. Indusial berada di bagian dasar dan berbentuk cangkir. Ciri-ciri, daun berbentuk segitiga 60-100 x 40-70, seperti kulit, menyirip rangkap, tangkai 15-60 cm. Anak daun bulat telur memanjang, beringgit bergerigi dengan urat-urat yang bebas. Tangkai berwarna coklat gelap, mengkilap. Bila tumbuhan ini masih muda, rimpangnya ditutupi sisik-sisik padat, bentuk entalnya segitiga, menyirip ganda, 3 atau 4 helai daun berbentuk segitiga dan tepi yang bergerigi serta daun yang kaku. Indusia terdapat pada lekuk-lekuk sepasang tepi daun, menyerupai setengah lingkaran. Sistem reproduksi. Tumbuhan paku terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi sporopit dan generasi gemetopit. Generasi sporopit dan generasi gemetopit ini tumbuh bergantian dalam siklus tumbuhan paku. Generasi sporopit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gemetopit adalah tumbuhan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Pada tumbuhan paku, sporopit berukuran lebih besar dan generasi hidupnya lebih lama dibandingkan generasi gemetopit. Oleh karena itu, generasi sporopit tumbuhan paku disebut generasi dominan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Widya Stuti tahun 2009 menyatakan bahwa Davallia ini merupakan tumbuhan epifit yang memiliki nilai kerapatan relatif terbesar dibandingkan tumbuhan paku lainnya, yaitu 52,521%. Banyaknya tumbuhan Davallia ini disebabkan karena rizom yang dimiliki jenis ini panjang dan menjalar pada tumbuhan yang ditumpanginya. Kebanyakan genus Davallia dapat melalui rizom dan spora. Selanjutnya yaitu siklus hidup. Davallia merupakan bentuk fase sporofit karena menghasilkan spora. Nah, bentuk generasi fase gemotofit dinamakan dengan protalus atau protalium, yang berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak berakar, tetapi memiliki rizoid sebagai penggantinya. Kemudian juga tidak berbatang, serta tidak berdaun. Nah, protalium ini tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang lembab. Kemudian dari protalium berkembang antheridium atau organ penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium atau organ penghasil ovum atau juga disebut dengan sel telur. Kemudian pembuahan memerlukan bantuan air sebagai media spermatozoid berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuahi berkembang menjadi zigot yang pada gilirannya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan selanjutnya yaitu manfaat. Davallia mempunyai bentuk yang cukup menarik sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan juga dapat dijadikan sebagai herbarium kering, sebagai bahan rujukan untuk mengaktifkan takson tumbuhan. Selain itu juga digunakan sebagai bahan penelitian. Kemudian dapat digunakan sebagai unsur pendukung
dalam karangan bunga, atau juga tumbuhan ini dapat ditanam di tempat yang terlindung maupun tempat yang terbuka, dan dalam suatu penelitian diketahui bahwa tanaman ini mengandung asam hidrosianik. Langkah pertama dalam pembuatan herbarium adalah mencuci spesimen yang akan diawetkan sampai bersih dari kotoran dan juga tanah yang menempel. Kemudian keringkan menggunakan tisu. Potong bagian yang sudah rusak atau tidak lengkap. Kemudian semprot spesimen menggunakan alkohol 70%. Hal ini untuk mempercepat pengeringan dan juga untuk mencegah tumbuh jamur pada spesimen. Siapkan kardus, lalu lapisi menggunakan koran dan letakkan spesimen di atasnya. Bentuk spesimen dan rekatkan menggunakan selotip. Penggunaan selotip ini penting untuk mencegah tanaman bergeser saat dilakukan proses pengetesan. Lapisi lagi tanaman menggunakan koran. Letakkan kardus di atasnya, kemudian tumpuk menggunakan buku-buku tebal dan diamkan selama 1-2 minggu sampai tanaman benar-benar kering. Setelah 1-2 minggu, tanaman akan berubah menjadi kering. Kemudian susun tanaman di atas kardus yang setelah dilapisi menggunakan kertas HVS satu persatu. Kemudian rekatkan menggunakan selotip. Kemudian beri etiket tempel pada bagian sisi kiri bawah dan lapisi menggunakan plastik bening agar rapi dan juga terhindar dari paparan udara. Jangan lupa untuk merapikan sisi-sisinya menggunakan selotip. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.